Halo, selamat datang kembali di channel Profesor Gerobak, pusatnya pembuatan gerobak unik kekinian. Kembali saya ditemenin teman saya, saksi hidup saya dalam merintis usaha las, yaitu Mbak Santo. Salaman dulu Mbak Santo. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita sedikit pengalaman saya belajar menggunakan las listrik sampai menjadi tukang las profesional. Walaupun sekarang saya sudah sekitar 3 tahunan saya tidak melakukan pengerjaan las. Saya akan bercerita awalnya saya belajar menggunakan las listrik. Saya belajar menggunakan las listrik itu pertama kali di Lampung, tepatnya di kota Bandar Jaya, di Kecamatan Putri Mataram. Di situ saya belajar las listrik bersama om saya atau paman saya. Kebetulan beliau mempunyai bengkel las dan pandai besi, seperti itu. Pertama-tama saya belajar las tentu mengalami kesulitan dan kendala luar biasa yang lazim dialami oleh orang-orang yang sedang belajar. Pertama, mata. Orang yang belajar ngelas pasti akan mengalami kondisi di mana mata kita merah, perih sekali, dan sehari semalam saya merasakan kondisi itu, tidak bisa tidur, mata rasanya perih, panas, luar biasa sakitnya, benar-benar menyiksa. Itu pasti dialami oleh orang-orang yang sedang belajar ngelas. Kalau orang Jawa bilang ketembak lah, kena itu, mata kena. Nah, di situ salah satu obat yang kita pakai ya agak aneh, tapi ini terbukti sih, bodrek. Kita minum bodrek. Namun bodrek itu kalau kondisi mata kita parah itu hanya sedikit mengurangi rasa sakit, tidak bisa menyembuhkan. Mata kita merah luar biasa, keluar air terus. Itulah kondisi yang paling menyakitkan kalau kita belajar ngelas, seperti itu. Nah, tapi ada lagi yang lebih parah daripada itu. Saya pernah mengalami sakit mata saat menggerinda, ya, bukan mengelas ya. Menggerinda itu setelah dilas kan digerinda, itu ada percikan api yang masuk ke mata. Dan itu luar biasa sakitnya. Nyampe berhari-hari saya merasakan itu luar biasa sakitnya. Nah, di situ saya dibantu om saya dan adik sepupu saya itu dibersihkan dengan cara menggunakan rambut. Jadi adik perempuan saya mengambil rambutnya dan itu digosokkan ke mata, ya. Luar biasa sakitnya itu, sakit banget. Tapi alhamdulillah setelah tadi percikan api tadi keambil, kita bisa lega. Itu kalau di dunia medis dilarang sebenarnya, itu harus dibawa ke rumah sakit ataupun tempat-tempat dokter yang ahli, karena itu menyangkut mata, kan sangat berbahaya. Seperti itu yang saya alami saat saya belajar menggunakan mesin las. Mbak Santo, susah kan Mbak Santo? Memang benar. Susah sekali belajar ngelas. Saya Mbak Santo, saya belajar ngelas itu tapi tergolong saya orang cerdas. Mbak Santo harus mengaku itu. Betul. Saya dalam waktu 3 minggu saya sudah bisa menguasai mesin las. Di tempat om saya itu membuat kerajinan seperti kanopi, tralis, dan segala jenisnya itu. Di situ mulai saya potong-potong bahan baku, besi tempat segala jenisnya, besi siku. Saya menggambar, membentuk konsepnya, motifnya. Saya mengelas sampai jadi. Setelah itu saya diajari juga untuk finishing,
dan sampai ke masang ke lokasi mitra seperti itu. Ini pengalaman saya ya, dan lumayan. Nah di situ kan tempat om saya termasuk masih di desa Mbak Santo, Pedalaman. di pedalaman ya. Jadi di saat saya ngelas, om saya sedang menempa besi ya, karena pandai besi. Saya disuruh memegang palu yang gede itu Mbak. Nah, bodem namanya. Wah itu besi yang udah merah ya, dimasukkan di atas tatakan besi yang gede. Nah tuh saya suruh mukulin tuh, luar biasa capeknya tuh waktu itu. Nah selesai itu besi dimasukkan lagi tuh Mbak. Ya om saya emang pinter tuh bikin pisau, bikin golok dan perlengkapan lainnya tuh. Itu sembari saya ngelas, saya bantu om saya membuat perlengkapan. Nah seperti itu. Nah dan nggak sampai situ juga, om saya punya sapi. Punya sapi, ternak sapi. Nah, namanya orang desa kan Mbak. Ya, Namanya orang desa punya ternak sapi. Sore selesai bekerja saya ngarit, kalau bahasa Indonesia merumput. Nah sore cari rumput untuk makan sapi. Nah, itulah pekerjaan sehari-hari saya membantu om saya. Nah, waktu itu Mbak Santo tahu opahnya apa? Saya yang penting waktu itu mikirnya karena cari ilmu Mbak ya, di tempat om saya makan kenyang, ada rokok dan ada kopi. Itulah namanya orang tirakat. Kalau bahasa Indonesia apa coba? Prihatin namanya, kita belajar. Nah, seperti itu. Nah setelah saya menguasai ilmu ngelas ya, saya berpamitan sama om saya merantau ke Jakarta. Seperti itu, merantau ke Jakarta. Dan singkat cerita yaitu saya bertemu dengan Mbak Santo Mbak ya. Bertemu dengan Mbak Santo. Dan tidak serta-merta ya ilmu saya di dunia las itu bisa saya pakai di Jakarta, karena waktu itu belum ada peluang Mbak. Ya. Saya kebetulan lagi nih, saya multi talent Mbak. Saya juga tukang kayu, saya belajar tukang kayu di Jepara juga lumayan lama. Dan emang profesi sebenarnya awalnya saya tukang kayu Mbak. Tukang kayu gitu ya? Ya tukang kayu. Jadi saya merantau di Jakarta itu saya masih memakai skill saya satunya, skill utama Tukang kayu. nah tukang kayu. Jadi saya menjadi tukang kayu. Awal-awalnya saya ya sebelum jadi gelandangan ya, gelandangan dulu udah pastilah ya. Ya, Harus jadi gelandangan dulu. susah dulu. Nah iya, orang di Jakarta kalau belum jadi gelandangan belum afdol, belum komplit. Saya kerja di sekitaran Jatisari Bekasi, saya membuat kusen ya dari kayu bekas lagi, membuat pintu-pintu rumah seperti itu. Dan itu kan namanya kayu bekas ya, banyak sekali paku-pakunya, belandar rumah panjang gede-gede, kita panggul, kita potongin, kita cabutin waktunya, kita belah, kita buat menjadi kusen. Agak lebar lagi kita buat menjadi pintu seperti itu. Nah di situ ya lumayan berat Mbak. Waktu itu entah tahun berapa, 2009 Mbak ya. Saya sehari mencari duit 100.000. Susahnya Mbak, minta ampun susahnya waktu itu. Bahkan ini mungkin Mbak Santo juga tahu, saya nggak bisa membeli pakaian baru. Saya membeli pakaian loakan, pakaian bekas Mbak, untuk sekedar ya bisa ganti baju. Seperti itu yang saya alami ya. Lanjut, saya ada kesempatan lagi nih untuk bekerja membuat gerobak. Nah disinilah awal saya
keberhasilan saya, titik terang dari semua pengorbanan saya merantau ke Jakarta seperti itu. Saya bersama Mbak Santo ya membuat gerobak. Betul. Gerobak itulah cikal bakal dari Profesor Gerobak. Namun itu kemarin sudah saya ceritakan ya, kita sudah ngobrol bareng, jadi nggak perlu kita bahas lagi. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya cuma bercerita pengalaman saya menjadi tukang las, belajar menjadi tukang las luar biasa susah, dan itu harus pasti dialami oleh semua orang seperti itu, Mbak. Iya, benar. Mata sakit, merah, perih, nggak bisa tidur, beli tetes mata tidak manjur, budrek, itu pasti dialami semua orang. Pengorbanan luar biasa, pengorbanannya. Mungkin hanya sekian saja cerita saya hari ini bersama Mbak Santo ya. Nanti kita sambung lagi lain waktu, Mbak Santo ya. Nah, sekedar informasi lagi untuk Anda yang membutuhkan gerobak kekinian, gerobak usaha yang modern keren, Anda bisa datang langsung ke bengkel kami ini. Di belakang ini juga ada model-model ini, gerobak-gerobak unik kan ini, terbuat dari bahan besi yang awet. Anda juga bisa mendapatkan informasi lengkapnya pada deskripsi di bawah. Saya cantumkan website resmi dari Profesor Gerobak. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Dadah Mbak, yuk. Thank you.